Thank you musicians. Oke, sebelum nanti kita akan sama-sama dengarkan firman. Oke, saya teringat ada sebuah yang ngomong sama saya. Suatu hari pernah bertanya kepada saya gini, Kelvin, pernahkah kamu tahu bagaimana proses ikan menjadi manusia? Proses ikan menjadi manusia. Oh Vin, oh tahu itu mah putri duyung. Itu mah mermaid. Tapi waktu itu saya diceritakan begini. Kalau saudara makan ikan, oke, dan saudara mulai kunyah ikan itu, dan sari-sarinya mulai masuk ke dalam sel-sel kita, dan kita mulai merasakan manfaat daripada vitamin dari yang ada tersimpan di ikan itu. Ikan itu menjadi hilang dan ikan itu sudah berubah menjadi dalam kita, di dalam manusia. Oke? So, pagi hari ini nanti waktu kita dengar firman Tuhan, dengar baik-baik. Saudara tidak hanya datang untuk mendengar. Saudara tidak hanya datang onsite untuk online pun untuk mendengar. Tapi kita datang dengan hati yang mau belajar. Otomatis kalau mau belajar, kita tidak hanya mendengar tapi kita mencatat apa pesan Tuhan untuk hidup kita. Oke? Dan setelah kita dengar, kita catat. Hal terpenting yang perlu kita lakukan adalah kita mengunyah. Kita merenungkan situ siang dan malam. Kita membicarakannya dengan Bapak rohani kita. Kita membicarakannya dengan komsel kita. Kita membicarakannya dengan istri kita. Dan saya percaya firman itu berubah menjadi sebuah kuasa ketika direnungkan. Amin. So pagi hari ini ada seseorang yang luar biasa. Selalu saya kalau ingat Kodudung ini, selalu ingat kata-kata yang selalu sering kali keluar dari mulutnya itu adalah Kairos Tuhan. Dan itu begitu kena dalam hidup saya itu. Kairos Tuhan. Berkali-kali Kodudung sharing di komunitas kita. Kodudung selalu sharing Kairos Tuhan. So, pagi hari ini tentunya sudah gak sabar semua. Oke? Oke, siapkan hati saudara, siapkan catatan saudara. Oke? Kita persilakan. Kodudung, waktu dan tempat saya berikan yang sebebas-bebasnya untuk Kodudung. Silakan Kodudung. Selamat pagi. Pagi, ya. Maafkan saya nggak bisa onsite karena saya lagi di luar kota. Kalau saya di Bandung pasti saya datang ke onsite ya. Senang kali bisa berbagi sharing kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang saya akan share pada Bapak Ibu semua, brother sister. Saya mau bicara pagi hari ini the power of faith. Kekuatan iman dalam kehidupan orang percaya. Saya percaya bahwa ini adalah rahasia kita bisa hidup dalam semua situasi dan kondisi dalam kehidupan kita masing-masing. Badai dalam kehidupan kita banyak lalui, baik itu secara personal maupun hari-hari ini itu bicara soal secara nasional atau bahkan global. Badai yang dimulai dari awal tahun lalu, saya percaya bahwa setiap kita merasakan yang namanya masa-masa sulit yang terjadi dalam kehidupan semua orang, bukan hanya beberapa orang, semua orang. Salah satu survei yang saya pernah baca, ada satu yang ngirim ke saya, gara-gara pandemi ini, disurvei 50 orang itu kehilangan pekerjaannya. 50%, bukan 50 orang, 50% kehilangan pekerjaannya. Dan 70% orang itu mengalami pendapatan atau income yang berkurang. Nah, Bapak Ibu, saya percaya bahwa situasi ini nggak mudah. Ini seperti badai yang datang silih berganti yang kita tidak tahu ujungnya mau seperti apa. Sudah mau tiba-tiba mau beres, tiba-tiba dikejutkan lagi dengan banyak hal. Ya varian baru lah, COVID lah, semua sampai akhirnya Taiwan yang sudah beres dari COVID tiba-tiba banyak lagi di sana dan kayaknya kita sampai bertanya-tanya, Tuhan ini kapan ini mau beres? Kita di Indonesia juga sedang menantikan ya apakah akan terjadi lonjakan atau tidak setelah liburan panjang Lebaran ini. Tapi saya percaya bahwa orang-orang yang hidup dalam iman itu adalah orang-orang yang tetap bisa berdiri tegak dalam semua situasi, apapun yang terjadi. Nah, ada beberapa mitos atau kebenaran yang kita sering dengar bahwa iman itu hanya untuk berkaitan dengan hal yang rohani. Satu sisi benar, satu sisi juga nggak sepenuhnya benar. Bahwa iman itu tidak hanya berkaitan dengan hal rohani, tidak hanya berkaitan dengan doa harus dengan iman, memuji Tuhan dengan iman, mendengarkan firman Tuhan harus punya iman. Tapi ternyata di luar hal yang rohani, yang disebut rohani itu juga kita membutuhkan iman dalam hubungan kita dengan pasangan dalam pernikahan.
dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, dalam kita melakukan bisnis, dalam kita kuliah, dalam kita sekolah, kita memerlukan iman. Jadi iman tidak hanya berkaitan dengan yang disebut dengan hal rohani. Ada mitos lain juga bahwa iman itu diperlukan ketika ada masalah. Wah, orang-orang kalau mengalami masalah, wah langsung itu kadar imannya langsung seolah-olah, wah ini yang saya harus perlukan, iman, karena saya punya masalah. Padahal ketika kita dalam kondisi baik-baik, ketika kita bahkan dalam kondisi mengalami diberkati Tuhan, dalam kondisi mengalami terobosan, kita membutuhkan iman untuk mengelola apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Banyak kita ketika kita masalah, kita dekat sama Tuhan. Tapi ketika kondisinya nyaman, kondisinya diberkati, kondisi baik-baik, kita lupa sama Tuhan. Disitulah kita memerlukan iman dalam semua situasi dalam kehidupan kita. Nah, dalam Roma 1 ayat 16-17 dikatakan bahwa perjalanan kehidupan orang percaya adalah perjalanan daripada iman. Yang dimulai dari iman ketika kita percaya kepada pengorbanan darah Yesus yang menyelamatkan kehidupan kita. Dan iman itulah yang menjadi dasar dari kita berjalan dari satu iman kepada iman yang lainnya. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Kebenaran firman Tuhan, Injil, kabar sukacita itu adalah kekuatan yang menyelamatkan setiap orang. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi dalam Injil ada kekuatan karena di situ ada kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita diselamatkan kasih karunia karena iman. Tapi perjalanan kita tidak selesai hanya karena kita terima Yesus dan kita percaya Tuhan berikan hidup yang kekal. Perjalanan kita dimulai harus memimpin dari iman kepada iman, sebab orang benar hidup oleh iman. Jadi banyak hal yang kita harus mengalami yang namanya level-level iman dalam kehidupan kita. Baik itu iman bukan hanya iman keselamatan, tapi mungkin iman ketika kita ada pergumulan masalah. Setiap kita tidak terus berada di atas dalam kehidupan ini. Kadang-kadang ada di bawah, kadang-kadang ada di dalam lembah. Dan kita membutuhkan iman, level iman yang berbeda dalam setiap musim kehidupan kita. Iman dalam keuangan, iman dalam pernikahan, iman dalam kesehatan, dalam semua aspek kehidupan kita akan dipimpin dari iman kepada iman. Nah, banyak kita bicara soal iman, tapi ternyata ada yang namanya false faith. False faith ini adalah iman yang palsu. Iman yang seolah-olah kelihatan seperti iman, tapi sebenarnya itu bukan iman. Dan saya percaya kehidupan orang percaya jangan dipimpin oleh yang namanya false faith, iman yang palsu. Apa bedanya iman yang palsu dengan iman yang sejati? Iman yang palsu itu bersumber dari keinginan diri sendiri. Tetapi iman sejati itu bersumber dari apa kata Tuhan. Kadang-kadang membedakan ini memang sulit. Ya. Kalau iman yang bersumber pada keinginan diri sendiri, kita tuh selalu memakai semua hal, bahkan firman Tuhan, untuk kita klaim sebagai kebenaran yang berlaku buat diri kita. Sebenarnya karena apa? Karena kita menginginkan sesuatu dari Tuhan. Kita punya modus dengan Tuhan. Kita bahkan memelintir firman Tuhan untuk semua hal yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Memang bedanya tipis sekali dengan iman yang bersumber dari apa kata Tuhan. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi sumber iman itu haruslah firman Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita, ketika kita mengalami masalah, mengalami banyak pergumulan dalam kehidupan, saya percaya ada firman Kristus yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Dan firman itu yang harusnya kita tangkap dalam kehidupan kita, yang kita harus ambil dalam kehidupan kita, untuk kondisi kita yang kita alami hari-hari ini. Dan itulah yang disebut dengan rema, firman Kristus
Dan firman Kristus ini adalah source of faith, sumber dari iman yang kita percaya kepada Tuhan. Jadi bukan karena kita mengalami masalah, kemudian kita berkeinginan untuk mengalami hal-hal yang kita inginkan dari setiap masalah itu. Tapi kita belajar mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Iman didesain untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, bukan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Ada banyak kita salah kaprah, kita memakai banyak hal, bahkan kebenaran firman Tuhan, supaya Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Saya katakan itu bukan iman. Iman yang sesungguhnya adalah iman yang didesain untuk melakukan kehendak Tuhan, baik dalam kehidupan kita, maupun dalam kehidupan orang lain, melalui kehidupan kita. Jadi iman tertinggi itu bukan mukjizat, iman tertinggi itu bukan kesembuhan, iman tertinggi itu bukan terobosan, tetapi iman yang tertinggi, level yang tertinggi dari iman adalah percaya kepada apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan itu kita percaya itu semua yang terbaik yang Tuhan berikan. Itu adalah menyerah dalam kehendak Tuhan. Iman yang seperti ini sebenarnya yang ingin Tuhan temukan dalam kehidupan kita. Dan ini menjadi dasar untuk kita bicara soal iman. Kalau kita bicara soal iman, kalau tidak menyentuh yang namanya kehendak Tuhan, itu bukan iman yang Tuhan inginkan. Itu hanya sekedar keinginan-keinginan kita. Salahkah kita punya keinginan di hadapan Tuhan? Tidak salah. Tapi belajar untuk kita bertumbuh. Yang tadi dimaksud dengan kepada iman, itu artinya iman kita, level kita juga bertumbuh. Sampai kita mengerti dan berserah pada kehendak Tuhan. Tuhan itu ada di masa depan kehidupan kita. Dia sudah ada di ujung perjalanan kita di depan. Kalau manusia, kita hanya hidup paling jauh hari ini. Detik ini itu yang terjauh. Kita bisa merencanakan banyak hal dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan itu Tuhan yang ada di masa depan kita. Sangatlah tepat kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang ada di masa depan kita. Dia adalah Alfa dan Omega. Sehingga jangan pernah mempertanyakan hal-hal apapun seolah-olah kita tidak mempercayai Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu berlaku salah dalam kehidupan kita. Seolah-olah Tuhan itu memperlakukan hidup kita tuh kayaknya tidak bisa gitu. Tuhan itu kayaknya tidak cocok sebagai Tuhan yang mengurus kehidupan kita. Saya percaya ketika kita belajar mempercayakan iman yang mempercayakan kepada kehendak Tuhan, itu adalah level yang tertinggi. Level iman tertinggi bukan memindahkan gunung, bukan banyak melakukan banyak mujizat ketika kita beriman, tapi belajar percaya apapun kondisinya, kehendak Tuhan itu yang terbaik. Ada sebuah cerita, seorang raja yang hobinya berburu. Satu kali raja ini berburu dengan seorang pelayan tanpa ditemani oleh pasukannya. Dia berburu, dia biasa suka memanah ekor rusa. Gitu. Nah, tapi satu kali ketika dia sedang berburu dengan pelayannya ini, yang cuma berdua, tiba-tiba di tengah hutan itu dia ketemu dengan seekor binatang buas. Dan binatang buas tentu adalah binatang yang ingin memangsa manusia sekalipun. Dan akhirnya sampai raja ini bergulat, si pelayan ini pun membantu rajanya bergulat karena diburu oleh binatang buas ini. Akhirnya si raja ini bisa selamat dan binatang buas ini bisa dibunuh. Tapi ternyata jari dari tangan si raja ini itu adalah terputus karena termakan oleh binatang buas ini. Raja sangat kesakitan, kemudian dia pulang ke istananya, kemudian setelah pulang di istana dirawat, kemudian si pelayan ini berkata, Tuanku Raja, bersyukur ya Tuhan itu baik. Tuhan itu baik meskipun diserang binatang buas, tapi tetap Tuhan itu baik, kita nggak sampai mati. Si Raja dengan sangat kesal mendengar perkataan pelayan ini, dia bilang, bersyukur gimana, Tuhan baik gimana, ini jari saya putus. Jari saya putus, masa saya harus bersyukur? Kadang-kadang dalam kehidupan kita tuh selalu pengennya nggak mau kehilangan apapun gitu. Ya, udah beruntung tidak sampai mati,
diterkam binatang buas, meskipun cuma putus jarinya, tapi tetap kita tuh nggak terima. Nah, si raja pun ini nggak terima, kemudian ini selalu ngomong Tuhan itu baik, Tuhan itu. Si raja ini marah dan akhirnya si raja memenjarakan si pelayan. Dia panggil pengawalnya, pengawal, masukin ini pelayan ini ke penjara. Akhirnya si raja ini bisa pulih lagi meskipun jarinya putus. Kemudian karena dia hobinya berburu, dia nggak kapok, dia berburu lagi. Kali ini dia sendiri. Sendiri berburu, tapi beruntung tidak ketemu binatang buas. Tapi justru yang lebih buruk, dia ketemu dengan suku primitif yang menawan, menculik raja ini. Dibawalah raja ini ke perkampungan suku primitif ini, dimasukkan ke dalam sebuah penjara seperti itu. Kemudian tanpa raja sadari ternyata raja ini mau dikorbankan. Karena suku primitif ini adalah suku yang menyembah dewa-dewa dan selalu mempersembahkan korban. Ternyata dan korbannya ini adalah kali ini rajanya. Wah, si raja sangat ketakutan. Ketika mau dikorbankan, tiba-tiba si kepala suku ini berkata, "Stop, jangan dikorbanin." Wah, si raja bertanya-tanya, "Kenapa ini? Kenapa?" Ternyata setelah diselidiki, ternyata korban kita kali ini adalah korban yang tidak sempurna. Korbannya cacat. Karena ada satu jarinya yang hilang, yang putus. Jadi tidak jadi, akhirnya dilepasin. Wah, si raja ini akhirnya sangat bersukacita. Dia pulang ke istananya, kemudian yang diingat adalah pelayannya. Lalu si pelayannya bilang, si raja ini bilang, keluarkan itu pelayan dari penjara. Akhirnya si pelayannya keluar dari penjara, dikeluarin, kemudian ketemu raja dan rajanya bilang, benar Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Si pelayan itu, kenapa Tuanku, kenapa? Saya ditangkap dan ketika mau dikorbankan oleh suku primitif, gara-gara satu jari saya putus, saya tidak jadi. Wah, Tuhan itu baik. Akhirnya si raja ini mengakui Tuhan itu baik. Kemudian si raja ini berkata, dia penasaran, dia tanya kepada pelayannya, kalau Tuhan itu baik, kenapa sampai kamu dipenjara oleh saya? Wah, ini pertanyaan cukup cukup sulit ya. Kemudian tapi si pelayan ini karena dia benar-benar percaya hidupnya sama Tuhan, dia ngomong gini, kalau Tuanku Raja tidak memenjarakan saya, tentu Tuanku Raja akan membawa saya ikut berburu. Dan kalau saya ikut berburu, saya yang akan dikorbankan oleh suku primitif itu. Karena saya punya tubuh yang utuh. Wah, benar juga. Nah, kadang-kadang apa yang kita percayai kepada Tuhan mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita inginnya Tuhan tuh kayaknya ketika saya dalam masalah keuangan, Tuhan mau bantu saya gitu. Lakukan kayak apa, terobosan apa. Gitu. Tapi kadang-kadang Tuhan nggak melakukan itu. Saya percaya gini, semua dalam kehidupan kita, Tuhan itu nggak pernah salah. Tuhan itu tahu apa yang akan terjadi di ujung daripada kehidupan kita. Jadi belajar mempunyai iman yang percaya kepada kehendak Tuhan, kepada kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada dua sifat iman. Yang pertama adalah iman itu selalu bersifat produktif. Iman itu selalu menciptakan atau melahirkan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Itu adalah iman. Sama seperti pohon ini, sebuah bunga yang tumbuh di padang pasir. Kelihatannya tidak mungkin, tapi itulah iman yang selalu melakukan, menciptakan, melahirkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ibrani 13 ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saya percaya bahwa iman ini yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah punya dasar iman yang benar bahwa iman didesain untuk melakukan kehendak Tuhan, maka ketika Tuhan kasih iman yang produktif, saya percaya iman yang menciptakan, melahirkan sesuatu, itu bukan iman yang kita klaim untuk melakukan sesuatu demi kepentingan kita, tapi demi kepentingan Tuhan. Satu kali saya punya pengalaman dengan iman yang produktif ini menciptakan atau melahirkan sesuatu. Satu kali perusahaan di mana dulu saya bekerja itu mengirim saya ke China untuk sebuah tugas. Saya seorang technical consultant, di mana saya itu menjadi
konsultan buat pabrik-pabrik tekstil yang menggunakan produk-produk dari perusahaan di mana saya bekerja. Tiba-tiba bos saya bilang, kamu pergi ke China, ke Qingdao. Qingdao itu di China Utara, tapi bukan di Qingdao-nya, tapi masuk ke sebuah desa kecil, kira-kira 1-2 jam gitu saya perjalanan ke kota yang namanya Kaohsiung. Saking mendadaknya, saya itu kan harusnya bikin visa, tapi karena ini saking mendesak, saya disuruh langsung berangkat, bikin visanya di Hong Kong. Jadi saya harus nginep dulu 1 hari, bikin visa di sana di kedutaan, kemudian berangkat. Saya juga bertanya-tanya, kenapa saya tiba-tiba dikirim gitu. Setelah nyampe sana, ternyata saya ditugaskan ke satu pabrik tekstil di sana. Pabriknya sangat besar sekali, dia produksi anduk. Bahkan saking besarnya ini pabrik anduk terbesar di dunia ini. Bukan hanya di China, di dunia. Karena kapasitas produksinya sangat besar. Bahkan waktu Olimpiade di China itu anduknya itu diproduksi dari pabrik ini. Jadi pabrik ini sudah membeli produk-produk dari perusahaan di mana saya bekerja dan ternyata ada masalah. Saya baru tahu ternyata di sana juga sudah ada technical konsultan lain, orang Jerman dari perusahaan kami yang ada di sana. Ternyata karena saking ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, dia itu mungkin sedikit frustasi dan akhirnya dia pengen pulang. Nah, karena pengen pulang gitu kan nggak mungkin tiba-tiba ditinggalkan, dikirimlah saya. Nah, perusahaan mengirim saya bukan karena saya mampu, tapi karena tidak ada lagi orang yang mau. Karena banyak sekali technical consultant yang ada di China, ada di Thailand, bahkan ya banyak kenapa nggak mereka yang dikirim? Kenapa saya yang dikirim? Ternyata punya selidik karena ini resikonya sangat besar. Dalam arti kalau ini gagal, bisnisnya gagal. Jadi semua orang tidak mau mempertaruhkan kredibilitasnya. Jadi dikirimlah saya. Waduh, saya waktu itu, waduh Tuhan, ini tantangannya besar nih. Saya masih baru, pengalaman juga belum banyak. Kemudian setelah nyampe sana, saya cek, saya ngobrol-ngobrol, ternyata, oh saya tahu, ini masalahnya di sini. Secara teknis saya nggak bisa jelaskan, tapi oh ternyata masalahnya di sini. Jadi supaya hasilnya tidak bermasalah, hasil kainnya tidak bermasalah, saya harus rubah prosesnya seperti ini. Saya ajuin ke perusahaan itu, tapi ternyata perusahaan itu nggak mau. Perusahaan orang di sana bilang, pokoknya kamu kerjain apa yang sudah ditetapkan oleh teknisi sebelum saya. Waduh, saya bilang justru karena itu yang membuat ini masalah. Tapi dia bilang nggak bisa dirubah apapun. Prosesnya tidak boleh dirubah. Dilakukan seperti apa yang sudah ditetapkan. Waduh, di situ saya nggak bisa apa-apa. Saya protes, saya telepon bos saya bilang, saya jelasin, ini orang mau dibantu, tapi nggak mau dirubah. Nggak mau dengerin apa yang menjadi advice dari yang saya kasih gitu. Tapi harus dijalanin. Udah tahu banyak BS ya, banyak cacatnya, hasilnya tuh nggak bagus gitu. Jadi saya ingat malam itu jam 11 malam di samping mesin masih ada di pabrik, saya berdoa, saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya udah telepon bos saya cuma bilang ya udahlah kerjain aja apa maunya. Saya hanya berdoa dan saya ingat saya cuma doa gini, Tuhan, saya membutuhkan mujizat. Karena secara perhitungan manusia udah nggak bisa. Ini harus jalan dan hasilnya harus bagus. Saya minta mujizat. Saya tumpang tangan itu mesin jam 11 malam. Kemudian hasilnya besok, saya percaya ini ada mujizat lah. Pokoknya hasilnya bagus. Udahlah, pulang aja. Saya pulang, nggak tahu harus apa yang dikerjakan lagi. Besok pagi-pagi bangun, saya cepat-cepat ke pabrik, saya pengen tahu hasilnya. Setelah dicek hasilnya itu ternyata bagus. Wah, itu sampai menjadi sebuah semua jadi telepon. Orang di China-nya telepon, perusahaan saya yang di China-nya telepon, bos saya yang di Indonesia pun telepon. Kamu ngapain? Itu hasilnya katanya bagus.
mereka akhirnya mau jadi pakai produk kita. Saya bilang, saya nggak ngapa-ngapain. Saya hanya berdoa, saya hanya minta mujizat, saya ngomong gitu aja lah. Simpelnya gitu kan. Orang nggak ngerti, oh bukan orang percaya, tapi saya cuma bilang, ini mah mujizat. Saya percaya bahwa apa yang saya alami itu ternyata punya iman yang bersifat produktif, menciptakan dari yang nggak ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu adalah sifat iman. Dan yang kedua yang menjadi sifat iman adalah iman itu bersifat produktif. Proaktif, yang kedua itu proaktif. Iman proaktif itu adalah iman yang memiliki tindakan sesuai apa yang kita percaya. Ketika kita percaya apa yang Tuhan katakan, saya percaya iman itu selalu proaktif, itu punya tindakan yang sesuai dengan apa yang kita percaya. Yakobus 2 ayat 17 sampai 18, demikian juga halnya iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa iman itu selalu punya tindakan. Kalau iman tanpa tindakan dikatakan mati. Tapi apa yang saya mau katakan di sini adalah kadang-kadang kita beriman dengan apa yang Tuhan katakan, tapi kadang-kadang mulut kita, tindakan kita tidak sesuai dengan apa yang kita percayai. Nah, iman yang bersifat proaktif itu sama seperti ilustrasi seperti ini. Satu kali di sebuah daerah yang kering, yang tidak pernah hujan, sehingga akhirnya hasil pertanian di sana menjadi gagal, banyak yang gagal, tidak menghasilkan, tidak optimum, karena nggak pernah hujan. Dalam setahun mungkin hujan cuma beberapa hari, dan itu pun tidak hujan yang besar, hanya hujan shower, hanya rintik-rintik. Jadi di sana, karena di sana ada banyak anak Tuhan, lalu mungkin diusulkan, udah bikin KKR untuk minta hujan. Lalu dibuatlah KKR yang mungkin berbeda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya KKR itu biasa kesembuhan, KKR untuk mujizat. Ini KKR untuk minta hujan. Jadi berbondong-bondong warga dari daerah itu datang ke KKR itu pengen minta hujan. Kenapa? Karena mempengaruhi juga kehidupan mereka. Lalu banyak yang datang, ribuan yang datang. Tapi di KKR itu ada satu orang ibu yang datang ke KKR itu, berbeda dengan peserta KKR yang lain. Ibu itu datang dengan membawa payung. Semua orang bertanya, ngapain kamu bawa payung? Ini udah bertahun-tahun tidak hujan. Kamu kok datang bawa payung? Aneh-aneh aja. Lalu ibu itu dengan entengnya menjawab gini, kita kan mau doa sama Tuhan untuk minta hujan. Ya saya kan harus bawa payung. Jangan-jangan nanti pulang KKR ini hujan datang dan semua kehujanan. Nah, banyak kita berdoa sama Tuhan, wah Tuhan saya percaya Tuhan mau lakukan banyak hal dalam kehidupan saya. Tapi kadang-kadang tindakan kita tidak sesuai dengan apa yang kita percaya. Sadrah, Meshach, Abednego itu punya iman yang sesuai dengan apa yang dia percaya. Dia punya tindakan sesuai dengan apa yang dia percaya. Waktu Nebukadnezar melarang orang-orang menyembah kepada Tuhan yang lain selain kepada dia, Sadrah, Meshach, Abednego itu dia tunjukkan imannya. Dia tidak mau menyembah. Akhirnya dia mau dimasukkan kepada dapur api. Dan apa yang dikatakan oleh Sadrah, Meshach, Abednego ketika dimasukkan dapur api, dia bilang, saya percaya Tuhan yang saya sembah akan melepaskan saya dari dapur api ini. Tapi kalaupun tidak, maka saya tidak akan pernah menyembah pada Nebukadnezar. Ini sebuah iman yang memiliki tindakan yang sesuai yang dia percaya. Kadang-kadang kita mungkin kalau dihadapkan seperti itu, ya udahlah, ya udah, daripada mati, udah kita sembah Nebukadnezar aja. Tapi iman Sadrah, Meshach, Abednego adalah iman yang kalaupun dia tidak selamat dari dapur api itu, dia tidak akan
menyembah pada Nebukadnezar. Iman selalu berjalan bersama dengan proses yang menguji ketaatan hidup kita. Jadi sekali lagi iman yang kita hidupi adalah iman yang selalu berjalan bersama dengan proses yang menguji ketaatan hidup kita. Saya percaya bahwa apa yang kita imani itu tidak simsalabim, tidak tiba-tiba dengan magic tiba-tiba itu bisa menghasilkan sebuah terobosan dalam kehidupan kita. Iman harus diproses dalam yang namanya ketaatan. Gambar ini adalah gambar Abraham yang sedang mempersembahkan Ishak. Saya percaya bahwa nggak mudah buat seorang Abraham yang Tuhan janjikan seorang anak. Dia dijanjikan untuk punya banyak keturunan seperti bintang dan seperti pasir banyaknya di lautan. Kemudian dia harus nunggu 25 tahun. Tapi dalam proses 25 tahun, Abraham mengalami yang namanya, saya katakan, mencoba membantu Tuhan untuk menjawab apa yang dia sedang doakan, apa yang menjadi iman dia. Dia ambil seorang budak, dan akhirnya atas persetujuan itu ditawarkan oleh Sarah. Dan Sarah tentu menyetujui untuk Abraham mengambil budaknya menjadi istrinya. Siapa tahu gitu, dari lewat budaknya ini lahir seorang anak. Nanti anaknya diadopsi. Kadang-kadang iman itu selalu berjalan dengan proses yang menguji ketaatan. Kadang-kadang kita banyak berusaha untuk membantu Tuhan untuk mewujudkan apa yang kita imani. Akhirnya lahirlah Ismail, dan kita tahu ceritanya Ismail adalah bukan anak yang dijanjikan. Sampai akhirnya lahirlah seorang anak yang dijanjikan, yaitu Ishak. Nah, sampai usia remaja Ishak, kira-kira 10-15 tahun, tiba-tiba Tuhan ngomong sama Abraham, Abraham, ambil Ishak dan persembahkan kepadaku. Itu sangat jelas Tuhan bicara, dan kita lihat di firman Tuhan, Abraham itu tidak lagi mempertanyakan apa yang Tuhan bicarakan. Mungkin buat kita akan protes sama Tuhan. Tuhan nggak salah. Apa yang Tuhan janjikan, kok sekarang tiba-tiba mau diambil. Mungkin kita bukan hanya mempertanyakan, tapi mungkin bahkan kecewa. Bahkan kita lari dari Tuhan dengan semua hal, proses yang menguji ketaatan dalam kehidupan kita. Tapi Abraham tepat seperti status yang diberikan Abraham oleh Tuhan, yaitu Bapa orang percaya. Dia itu punya iman, dan dia mempercayakan kehendak Tuhan itu selalu yang terbaik buat hidupnya. Dia tidak mempertanyakan Tuhan, dia tidak menunda-nunda, besoknya langsung Ishak dibawa dan dipersembahkan. Kita tahu akhirnya Tuhan mengganti dengan seekor kambing, dan Ishak tidak jadi. Itu adalah ujian. Nah, tapi dalam kehidupan kita, kadang-kadang Tuhan uji. Iman yang kita percayai itu Tuhan uji dengan sebuah proses. Ketika kita mengalami pergumulan ke dalam keuangan, kadang-kadang Tuhan itu uji kita untuk belajar taat. Ketika kita bermasalah di keuangan, kok Tuhan suruh kita nabur? Apakah kita mau taat dengan apa yang Tuhan minta dalam kehidupan kita? Udah tahu kita tuh lagi bergumul dalam keuangan. Tuhan minta kita nabur. Udah tahu apa yang kita lakukan dengan bisnis kita, usaha kita itu lagi di ujung tanduk. Harusnya ketika di ujung tanduk banyak orang itu selamatin diri sendiri. Selamatin diri sendiri gimana? Ya kita korbankan karyawan, hutang-hutang tidak dibayar, tapi kali ini ketika di ujung tanduk, justru Tuhan bilang, kamu lakukan hal yang benar. Bayar hutang-hutangmu, bayar apa yang menjadi hak karyawan. Kadang-kadang iman itu selalu diuji dengan ketaatan. Apakah kita mau belajar taat atau enggak? Yakobus 1 ayat 2-4.
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman, kata ujian terhadap imanmu itu harus digarisbawahi. Itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Pengalaman iman, saya tulis di sini, pengalaman iman jauh lebih penting daripada hasil dari iman itu sendiri. Saya jelaskan dulu. Kadang-kadang kita itu, kalau kita beriman, yang kita pengen itu hasil dari iman yang kita percayai. Benar nggak? Kalau kita lagi kesulitan keuangan, kita beriman sama Tuhan. Tuhan pasti menyelesaikan masalah keuangan kita. Tentu yang kita harapkan adalah hasilnya. Keuangan kita menjadi beres, lebih baik. Pergumulan di keuangan kita menjadi lebih baik. Tapi ada hal yang kita terlewat, bahwa pengalaman iman, proses kita dalam ketaatan, dalam ujian terhadap iman, itu jauh lebih penting daripada hasilnya. Sama seperti seorang siswa yang lagi ujian sekolah. Banyak kita, yang penting nilai ujian kamu bagus. Nggak peduli gimana caranya. Tapi justru di sini yang Tuhan inginkan adalah ketika kita ujian, bagaimana proses kita mempersiapkan diri kita, bagaimana kita belajar, mencatat, hadir di sekolah. Sekarang banyak sekolah online. Sekolah online mungkin satu sisi ya anak-anak juga kasihan, tapi kadang-kadang juga anak-anak jadi menganggap itu udahlah, yang penting asal ikut Zoom. Tapi dia tidak mempersiapkan. Jadi ketika ujian datang, yang dia kejar apa? Yang penting nilai saya bagus. Mau gimana caranya, mau tidak jujur kayak, mau seperti apapun, yang penting nilainya bagus. Tapi dalam iman, pengalaman iman itu jauh lebih berharga daripada hasil dari iman itu sendiri. Jadi kita belajar bahwa ketekunan ketika kita diproses dengan iman yang kita percaya, kita mengalami mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita percaya, hasil yang kita dapatkan tidak sesuai, tapi itu akan menghasilkan ketekunan. Supaya kita menjadi sempurna, utuh, dewasa, tidak kurang satu apapun dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa supaya setiap jemaat Tuhan di UCC ini, apapun yang kita sedang pergumulkan, masalah-masalah, milikilah pengalaman iman dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar Tuhan ingin jawab pergumulan kita. Hasil dari iman itu mungkin bisa mujizat, bisa terobosan, tapi belajarlah menghargai pengalaman iman. Mungkin apa yang kita doakan, apa yang kita percaya tidak terjadi. Bahkan menjadi lebih buruk. Tapi saya percaya lewat pengalaman iman itu, kita akan menemukan hal-hal yang jauh lebih berharga daripada hasil jawaban daripada iman. Nah, ini yang saya ingin supaya setiap kita mengalami pengalaman iman dalam kehidupan kita. Dua hal sebagai penutup saya, dua hal yang kita harus miliki dalam kehidupan setiap kita, jemaat Tuhan, untuk kita hidup dalam kuasa iman. Yang pertama adalah spirit of faith, atau roh iman. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Roh iman ini adalah roh yang ada ketika kita percaya kepada apa yang menjadi perkataan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi roh ini yang tidak bisa ditiru oleh false faith, iman yang palsu. Iman yang palsu tidak punya roh iman di dalamnya. Iman yang palsu yang ada hanyalah hawa nafsu, modus, keinginan-keinginan yang terselubung oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi ketika kita benar-benar percaya pada apa yang Tuhan katakan, maka roh iman ini akan membuat kita itu bisa
produktif, bisa proaktif, kita punya tindakan iman, itu karena kita punya spirit of faith. Dalam Alkitab ada contohnya adalah perempuan 12 tahun yang mengalami pendarahan. 12 tahun mengalami sakit pendarahan itu bukan hal yang mudah. Para ibu-ibu, para wanita mengalami masa-masa haid itu juga kan membuat ada sebagian orang yang lemes, pusing, itu pun hanya beberapa hari. Ini kebayang 12 tahun. Sampai dicatat di sini dia sudah menghabiskan banyak hartanya untuk pengobatan, tapi tidak sembuh-sembuh. Tapi satu kali dia mendengar ada yang namanya Tuhan Yesus, dia akan datang di kota di mana perempuan ini tinggal. Dan dia sudah dengar Tuhan Yesus sudah melakukan banyak, menyembuhkan orang-orang yang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Lalu dia percaya, kemudian bangkitlah spirit of faith, dan dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia tidak berharap Tuhan datang dan Tuhan menumpangkan tangan ke perempuan ini, tapi dia punya spirit of faith yang berkata, asalku jamah saja, maka aku akan sembuh. Jadi ketika perempuan ini menjamah, Yesus pun sampai berkata, ada kuasa yang mengalir dari tubuhku, karena ada spirit of faith. Ada contoh lain adalah seorang lumpuh di Kapernaum, yang ketika mendengar bahwa ada Tuhan datang ke Kapernaum, dan orang lumpuh ini tentu nggak bisa ngapa-ngapain, dia tidak bisa berjalan. Tapi dia punya 4 orang sahabatnya, yang punya spirit of faith, dan dia berkata, kamu pasti akan disembuhkan Tuhan. Ayo, kita gotong teman kita ini, kemudian karena saking berdesak-desakannya, dia naik ke atap rumah, dia jebol atap rumah, dia turunkan temannya ini yang lumpuh ini tepat di depan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, imanmu luar biasa dan imanmu akan menyelamatkan kamu. Bangun dan berjalanlah. Ini spirit of faith. Saya percaya kalau kita punya rema yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita, dalam kondisi apapun dalam hidup kita, dalam musim apapun, saya percaya firman rema itu akan membangkitkan roh iman dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita bisa percaya. Kita percaya karena Tuhan pasti akan melakukan apa yang Dia sudah sampaikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang kita miliki supaya kita bisa hidup dalam kuasa iman adalah faith of grace. Apa itu faith of grace? Faith of grace adalah iman kasih karunia. Roma 5 ayat 1 sampai 2 menjelaskan seperti ini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Ini cara kerjanya gini. Tuhan membenarkan hidup kita karena iman. Sehingga iman itu membawa kita pada kasih karunia. Keselamatan contohnya. Ketika kita percaya Yesus Tuhan yang sudah mati, menebus dan mengampuni dosa kita, maka iman itu akan membawa kita pada kasih karunia, di mana oleh karena keselamatan itu karena kasih karunia dianugerahkan buat kita. Nah, sama cara kerja ini sama dengan cara kerja iman keselamatan. Faith of grace itu adalah iman yang bukan hasil perbuatan kita, tapi ini adalah hasil kasih karunia. Hasil karena iman kasih karunia. Ketaatan kita atau perbuatan kita yang menunjukkan iman kita, itu bukan untuk mewujudkan iman yang kita percayai. Bukan untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Tapi itu sebuah tanda bahwa kita percaya karena kasih karunia Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Jadi saya percaya bahwa ketika kita punya spirit of faith, roh iman itu akan membawa kita hidup kepada kasih karunia, iman kasih karunia. Sehingga bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, bukan karena kita memang punya banyak kelebihan, sehingga akhirnya kita mengalami banyak hal dalam Tuhan, tapi karena memang iman kasih karunia. Iman yang dihasilkan karena kita mengalami kasih karunia Tuhan.
Dan saya berdoa supaya jemaat UCC mengalami dua hal ini. Spirit of faith dibangkitkan, bukan roh ketakutan. Hari-hari ini yang ditebar oleh pandemi, oleh apa yang terjadi hari-hari ini adalah spirit of fear, ketakutan. Tapi Tuhan ingin bangkitkan di setiap orang-orang percaya adalah spirit of faith. Yang kedua adalah kita mengalami faith of grace, kasih iman yang membawa kepada kasih karunia. Dua hal ini saya percaya akan membawa kita mengalami yang namanya the power of faith dalam kehidupan kita. Ingat bahwa iman yang kita miliki dasarnya adalah kehendak Tuhan. Iman yang kita miliki bukan iman karena keinginan kita, tapi karena kehendak Tuhan. Jadi ketika kita belajar menundukkan pada kehendak Tuhan, saya percaya iman yang kita bangun adalah iman yang sejati, iman yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Biarlah setiap jemaat Tuhan yang mengikuti Zoom ini boleh dipimpin perjalanan hidupnya dari iman kepada iman, memimpin kepada iman yang satu, kepada iman yang berikutnya. Sampai kita merasakan bahwa benar-benar orang percaya memang benar hidup oleh karena iman. Amin. Amin. Mari kita berdoa sama-sama semua. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, dalam kehidupan ini tidak ada satupun yang pasti. Semuanya mudah berubah, mudah tergoncang, mudah hilang dalam kehidupan ini. Tapi kami percaya orang-orang yang berdiri atas dasar iman adalah orang-orang yang tidak tergoncangkan dalam hidup. Meskipun kami mengalami masa sulit, meskipun hidup kami mungkin banyak mengalami masalah, tapi kami percaya bahwa semuanya itu ada dalam kehendak Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan kami memiliki iman yang seperti ini, iman dengan level tertinggi, di mana kami mempercayakan seluruh hidup kami kepada kehendak Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya seorang Bapa, kalau kita tahu kita punya Bapa di surga yang mengasihi hidup kita, adalah satu hal yang menyakitkan kalau kita banyak mempertanyakan Tuhan yang menjadi Bapa dalam kehidupan kita, atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau sedikit-sedikit karena kita mengalami masalah, kita salahkan Tuhan, kita pertanyakan Tuhan, kita kecewa dengan Tuhan. Saya sebagai Bapa pun, saya akan merasakan bahwa akan menjadi sedih ketika punya anak yang tidak percaya bahwa bapaknya itu melakukan yang terbaik buat anaknya. Pagi hari ini, apapun kondisimu hari-hari ini, engkau mungkin sedang bergumul banyak hal. Dalam pernikahanmu, dalam keuanganmu, dalam pekerjaanmu, dalam kesehatanmu. Dengan orang-orang yang engkau sayangi. Datang sama Tuhan dengan sebuah iman yang sederhana. Iman yang mempercayakan kehidupan kita. Tuhan berbicaralah Tuhan buat setiap kami yang ada di Zoom ini Tuhan. Kami butuh firman Kristus, firman Rema yang menjadi dasar untuk kami bisa terus melakukan iman kami Tuhan. Ajar kami mengalami iman yang produktif. Iman yang membangun kehidupan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Bukan karena kami Tuhan, tapi karena Engkau sendiri Tuhan yang berkata buat kami. Ajar kami punya iman yang proaktif Tuhan. Sehingga kami tidak hidup menjadi seterus salib. Menjadi kebalikan daripada apa yang kami percayai Tuhan. Kami punya tindakan iman dalam kehidupan kami. Spirit of faith itu mengalir Tuhan saat ini Tuhan buat setiap orang-orang yang mendengarkan Zoom ini. Bangkitkan Tuhan roh iman Tuhan. Ada harapan. Dalam keterpurukan sekalipun Tuhan. Mengalir Spirit of faith Tuhan. Dan
biarlah kami mengalami Tuhan, iman kasih karunia. Bukan karena perbuatan kami, bukan karena kami hebat. Itu kami pergumulan, tapi sampai hari ini tidak. Sekalipun ada perubahan, tidak ada perbaikan, tidak ada kemajuan. Saya mengencourage setiap kita. Milikilah level iman tertinggi, menyerah dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyatakan apa yang jadi kehendak-Mu Tuhan buat setiap kami. Dan biarlah kami memiliki kekayaan pengalaman iman dalam kehidupan perjalanan kami Tuhan. Sehingga kami benar-benar menjadi jemaat yang mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Makasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama bangkit berdiri, mari. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Semua sama-sama katakan. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Semua sama-sama naikkan pujian ini dengan iman-Mu. Come on. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang Naikkan pujian. besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Jemaat sama-sama naikkan pujian ini dengan iman-Mu. Come on. We will be God. Come on.
Ku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang telah besar berjanji dan sanggup menggenapi. imanku Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang. kemenangan darimu. Yang percaya mengalami kemenangan sama-sama katakan haleluya. Come on, just say haleluya. Kami mau belajar bukan mengimani apa yang kita inginkan, tapi a true faith is kita mengimani apa yang Tuhan katakan. Pastikan sebelum engkau terburu-buru berkata bahwa aku punya iman, aku mengimani ini terjadi, pastikan apakah Tuhan mengatakannya buatmu. Kalau tidak, mungkin itu hanya keinginanmu. So, humble yourself. Mari rendahkan diri saudara, rendahkan hati saudara. Bukan paksa Tuhan untuk ikuti apa yang kau imani, tapi paksa dirimu untuk imani apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Terima kasih Bapa. Ampuni kami kalau selama ini mungkin atas nama iman kami memperalat Tuhan untuk ikut apa mau kami. But today, thank you for the word of God. Thank you for the truth. Karena kami menyadari iman yang sesungguhnya justru kita yang harus adjust. Kita yang harus ikut apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam hidup kami. Thank you Lord for the presence of God. Thank you for the truth. Thank you for the word of God. We believe. We believe in you Lord. Kami percaya segala sesuatunya sudah diatur oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami ucapkan syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.